Jadi aku bikin video di belakang ini, abaikan saja backgroundnya. Mau cerita, tadi sore itu aku dikabari kalau ada kawan yang meninggal. Jadi kenapa aku cerita kayak gini? Dulu ibunya kawanku ini pernah ketemu. Dia cerita kalau anaknya sakit saraf kejepit. Waktu itu dia ceritanya seperti itu. Beliau itu ceritanya seperti itu. Ya sedih karena anaknya sudah nggak bisa ngapa-ngapain karena udah di tempat tidur terus itu. Waktu itu dia cerita seperti itu. Sempat tanya juga, sempat cerita gitu. Sudah berobat kemana-mana, katanya belum sembuh. Nah, akhirnya waktu dia sudah selesai cerita, kan aku cerita juga kalau di Jogja itu ada yang bisa menyembuhkan. Karena waktu itu kan aku pernah juga ngalami seperti itu. Walaupun mungkin ya enggak separah kayak putranya tanggaku ini. Aku dulu pernah semacam saraf kejepit juga. Kalau kata mbahnya sing nyembuhin aku waktu itu ya saraf kejepit bahasanya gitu. Walaupun di sini bahasanya ya cepit gitu kan, namanya Mbah Sabar di Jogja. Itu tempat prakteknya ada di sebelah kidule alun-alun kidul. Jadi kalau yang paham Jogja, masuk dari arah Pelengkung Gading itu belok kiri. Sebelum alun-alun kidul ada perempatan kecil, belok kiri. Waktu itu aku cerita sama ibunya kalau di Jogja ada yang bisa menyembuhkan. Waktu itu ibunya sempat tertarik. Ibunya bilang mau minta nomor HP-ku, terus nanti biar anaknya telepon jenengan gitu, biar anaknya telepon aku. Ya benar, waktu itu memang berapa ya, jarak 1 hari mungkin. Ibunya ke rumah aku sini. Dia minta nomor HP-ku, terus kemudian dikasihkan ke anaknya. Nah, selang beberapa jam kemudian anaknya telepon. Dia cerita kalau dia sakitnya begini gini ya. Ya intinya pokoknya dia cerita kalau dia sakitnya saraf kejepit, itulah intinya. Dia juga kelas balik cerita kalau ibunya cerita jangan katanya di Jogja ada yang bisa ngobati gitu kan. Dia tertarik untuk nyoba gitu lah, untuk berobat ke sana gitu waktu itu. Ya sempat tanya, gimana mas kalau aku pulang? Ya nggak apa-apa, pulang aja. Dan nanti aku ke Jogja gimana gitu. Ya tak anter. Momen kamu pulang aja dulu. Masalah ke Jogjanya gampang, nanti kita atur jadwal aja, atur waktu di rumah gimana, prosesnya bagaimana gitu kan. Waktu itu sih kalau yang aku lihat, yang aku dengar gitu ya, kalau dari nadanya dia semangat betul itu pengen sembuh. Dia semangat betul pengen pulang, kemudian pengen ke Jogja. Aku bilang ya oke lah, pokoknya tak tunggu di rumah. Kalau kamu pengen ke Jogja, ayo tak antar. Yang penting kamu pulang aja dulu. Masalah ke Jogjanya nanti kita atur aja. Dia waktu itu jawab, ya mas oke gitu. Aku tak bilang sama istriku dulu gitu, mau rembukan sama istrinya. Tapi waktu itu jarak sehari, 2 hari, 3 hari itu nggak pernah ada kabar lagi. Dia mau pulang apa enggak itu nggak pernah ada kabar. Ya waktu itu aku nggak begitu care juga, nggak nanya-nanya ini jadi apa enggak gitu kan, karena ya tak pikir karena dia yang perlu gitu kan, pasti dianya nanti ngubungi aku lagi. Entah dia megang nomor HP-ku. Nah, waktu itu ketemu ibunya juga, ibunya nggak pernah bilang mau terus diteruskan atau enggak, mau nyoba berobat ke Jogja apa enggak, itu ibunya juga nggak pernah bilang. Ya aku otomatis kan nggak pernah nanya gitu kan. Nah ini tiba-tiba tadi sore dengar kabar kalau dia meninggal. Waktu
waktu aku konfirmasi ke kawan ternyata belum meninggal, masih kritis. Tapi beberapa saat kemudian dia sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diampuni semua dosa-dosanya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran dan ketabahan. Jadi kenapa ya aku bikin video ini? Ada semacam rasa kayak gimana ya, kayak nyesel gitu. Karena waktu itu kok, waktu dia bilang mau pamit sama istrinya, mau bilang istrinya mau rembukan gitulah ya, waktu dia bilang mau rembukan sama istrinya kok terus nggak ada kabar gitu. Padahal waktu itu aku ya sempat bayangkan juga kalau misalnya dia pulang, aku udah siap-siap nih mau nganter kan, nanti bagaimana prosesnya, aku izin ke sekolahan gimana gitu, udah tak pikir juga. Tapi karena dia nggak menghubungi lagi, tak pikir ya sudah gitu kan, akhirnya ya aku cuek aja. Tapi nyeselnya ya ini, begitu udah dengar kabar kayak gini, kadang ya nyeselnya ya kenapa dulu nggak langsung gitu kan. Ya namanya juga ikhtiar gitu. Siapa tahu memang jodohnya di situ kan, karena memang Mbak Sabar ini memang dia spesialis seperti itu, dan banyak pasiennya juga banyak. Dan kalau untuk apa bayarnya juga saya ikhlas kan, nggak ditentukan harus bayar berapa gitu. Jadi kalau aku tuh merasa kayak dalam hati itu ada yang tak sesali gitu, kenapa dia nggak langsung pulang waktu itu. Ya walaupun aku nggak ngerti sih urusan sama keluarganya dia di sana bagaimana gitu, sama istrinya bagaimana gitu, saya juga nggak ngerti apa waktu itu diizinkan atau tidak, atau punya kendala lain kan aku nggak ngerti. Cuma ya ini setelah dengar kabar dia meninggal, hanya kepikiran lagi gitu, nyesel juga gitu kan. Nah kawanku ini kan dia meninggal di Jakarta. Tadi aku sempat ke rumahnya, di sana rumah duka. Nah dia di Jakarta tapi ibunya kan di rumah sih. Aku nanya sama teman-teman yang ada di situ, jenazah baru diberangkatkan jam 9 tadi dari Jakarta. Jadi kemungkinan sampai rumah ya bisa jadi jam 8 lah, jam 8 atau jam 9. Sebenarnya tadi aku juga mau nongkrong lama di sana gitu. Cuma besok pagi tuh aku ada jadwal ngawasi tes. Nah tadi udah sempat izin di grup sekolah, besok mau bolos jam pertama gitu kan, biar nanti diganti sama kawan-kawan yang lain. Tapi ternyata belum ada yang respon karena mungkin udah pada tidur kan. Tadi aku izin jam 10, jadi belum ada jawaban gitu. Jadi aku bikin video ini sebenarnya bukan bermaksud gimana gitu, enggak. Cuma ya karena dulu ibunya pernah bilang sama aku, pernah cerita, terus anaknya sendiri juga pernah telepon aku bilang katanya pengen sembuh, pengen berobat ke Jogja, minta diantar gitu. Jadi kayaknya tuh ada yang apa ya, kayak ada yang ganjel gitu, denger kok udah nggak ada gitu, kasihan banget gitu rasanya. Tapi ya ternyata memang Allah lebih sayang ya. Semoga sekali lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni semua dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan juga diberi kesabaran dan ketabahan. Amin. Ini kita juga masih nunggu jenazahnya datang, ya kemungkinan sih besok pagi. Semoga besok pagi masih bisa sana lagi.